Selamat pagi semuanya dan terima kasih yang sudah join malam hari ini atau pagi hari ini. Khususnya adalah di special training Hello Baby Oh. Yeay! Dan malam hari ini nggak hanya Novi sendiri, nanti akan menghadirkan salah satu beauty entrepreneurs dan special guest yang jauh banget ya pastinya. Kita undang langsung dari global teman-teman semuanya. Siapa? Tapi aku udah yakin banget teman-teman di sini udah pengen tahu banget semua informasi mengenai produk Baby O kita yang terbaru. Tapi kita saksikan dulu video berikut ini ya.
adalah, mohon maaf ya, mungkin nggak kedengeran suaranya, tapi nanti pasti akan Novi upload teman-teman, ya kan, pasti akan kita posting videonya David. David ini menceritakan behind story-nya, kenapa kita Oriflame itu menciptakan membuat satu rangkaian perawatan kulit untuk bayi. Dan inilah dia teman-teman. Yes, selamat datang Baby O di keluarga besar Oriflame Indonesia. Oke teman-teman, kita sambil untuk mengucapkan selamat datang Baby O, mari kita sama-sama untuk claps dulu, Oriflame claps ya teman-teman, biar kita semangat untuk membakar semangat kita juga ya, dan khususnya untuk Novi juga ya. Oke, kita siap ya teman-teman semua ya. 3, 2, 1. Oriflame, yes, Indonesia nomor 1. 90 days 2021, Baby O, yeay, gemus banget, love banget ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, ini dia akhirnya kita memiliki semua rangkaian ya 4 produk perawatan yang sangat simpel untuk kulit bayi yang sangat lembut, yaitu Baby O Boom Boom Cleansing Milk, Baby O Diaper Cream, terus Baby O Hair and Body Wash, dan yang terakhir adalah Baby O Multi-Purpose Balm. Yeay! Gila ya, aku tuh seneng banget, tahu nggak sih, ampun. Karena kalau misalnya ngelihat produknya ini, ampun, beneran gemes banget gitu. Jadi udah kebayang banget ini sangat bagus untuk di kulit bayi kita ya, teman-teman semuanya. Nah, sebenarnya memiliki bayi baru lahir itu merupakan satu momen yang penuh keajaiban ya sih bagi seorang, bukan bagi seorang, tapi bagi orang tua, ya kan? Apalagi khususnya bagi orang tua baru, teman-teman semuanya. Jadi di sini akan dijelaskan, kalau misalnya teman-teman lihat semuanya agendanya, apa sih sebenarnya yang buat kulit bayi itu berbeda dengan orang-orang dewasa, ya teman-teman. Intinya adalah apa sih yang dibutuhkan biar sehat dan terlindungi kulit bayi kita. Terus di sini juga akan kita share bahan-bahan spesial dari setiap masing-masing produk Baby O, karena produknya itu bisa memberi rasa nyaman, ya kan, terus rasa menenangkan, dan pastinya bersih dan bisa merawat kulit bayi. Terus nggak hanya itu aja, teman-teman, di sini juga akan dijelaskan dengan semua rangkaian produknya. Pasti kita semua akan jatuh cinta, yang tadi David juga di video juga akan bilang kan, pasti akan semua itu akan love banget lah dengan produk ini, karena mengandung sedikitnya 95% bahan alami, dan formulanya ini teman-teman adalah minyak gandum Swedia, dan pastinya sudah melewati uji keamanan ya teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu yang bisa kita jadikan momentum untuk merawat kulit bayi kita, teman-teman semuanya. Nah, sekarang sebelum aku masuk untuk ke slide-slide berikutnya, aku mau tanya dong, kenapa ya ini ada kedengeran kan ya produk baru ya? Oke, kedengarannya suara Novi ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya aku mau tanya dong, boleh sharing di komen teman-teman, perasaan teman-teman saat ini nih bagaimana sih dalam hal mengurus anak khususnya yang masih balita, apalagi dengan situasi pandemik seperti ini. Boleh silakan sharing atau komen. Gimana sih perasaannya teman-teman? Wow, tetap excited ya. ada berbagi cerita, mungkin teman-teman pasti ngerasa capek gitu kan, kewalahan gitu kan, tapi tetaplah dengan rasa penuh cinta pasti kita tetap akan merawat bayi kita atau mungkin anak-anak kita gitu. Terus gampang susah. Terus apa lagi nih? Aku bacainnya banyak banget sih. Gampang-gampang susah, deg-degan, ya kan? Itu ada juga yang bilang rasa capek juga akan ada gitu kan ya teman-teman. Nah inilah kenapa Oriflame akhirnya mengeluarkan
perawatan bayi ya teman-teman, dengan 4 rangkaian yang tadi sudah Novi jelaskan juga, agar kita tuh benar-benar paham dan tahu cara merawat kulit bayi si kecil ini yang baik dan benar. Seperti itu sebenarnya ya. Dan ini dia teman-teman juga boleh dong tolong ditulis ya. Ditulis teman-teman di komen juga apa sih yang menjadi masalah atau yang sering banget dialami saat merawat kulit bayi. Setelah itu teman-teman pastikan punya satu produk ya kan. Nah, produk apa sih yang digunakan dan gimana hasilnya? Boleh ya sharing ya. Aku tunggu ya ceritanya teman-teman. Tulis aja di kolom komen. Oke, ada yang bilang ruam popok, terus pakai tender care. Biasanya lecet-lecet. Paling banyak ini ya, lecet-lecet pada saat menggunakan popok ya, jadi itu kelihatan banget bekasnya. Paling sering ruam popok, dan kalau digigit serangga, tuh banyak banget ya. Terus biang keringat. Terus apa lagi nih? Oke, tapi semuanya pakai tender care. Pakai tender care. Wow, semuanya ya. Ruam popok rata-rata ini semuanya permasalahannya adalah ruam popok ya teman-teman ya. Dan sekali lagi nih teman-teman, jadi kalau sarannya kami Oriflame, hempaskan produk-produk sebelumnya dan beralihlah untuk merawat kulit ya bayi kita yang sangat aman dengan menggunakan Baby O ya teman-teman ya, karena Baby O ini merupakan rangkaian perawatan bayi terbaru yang benar-benar dirancang untuk merawat dan melindungi kulit bayi dengan lembut sejak lahir teman-teman ya. Itu dia, pokoknya hempaskan ya, tolong dicatat ya teman-teman ya, pokoknya nggak usah lagi digunakan produk-produk yang kemarin dan gunakanlah produk Baby O yang sekarang. Baby O dengan bahan-bahan alami berkualitas tinggi untuk bantu melindungi kulit bayi dari sejak lahir, teman-teman. Jadi ini dia rangkaiannya kan, dan tadi sudah Novi sebutkan juga bahwa ini 95% ini adalah alami ya. Benar-benar dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi, yang dipilihnya nggak macem-macem teman-teman ya. Jadi ini memang sudah aman banget karena kita sudah melewati uji keamanan atau dermatologi juga ya. Apa ya teman-teman ya, kalau misalnya apa sih yang membuat kulit bayi berbeda gitu kan? Kan tadi disebutin salah satu agendanya adalah ini. Yang buat kulit bayi beda sama kulit kita tuh apa? Kulit orang dewasa tuh apa gitu kan? Nah, tapi sebelumnya pernah nggak sih teman-teman sering mendengar ya istilah selembut bokong bayi? Selembut bokong bayi. Itu kalau misalnya kita ngelihat bokong bayi itu kan kayak gemes banget gitu loh. Gemesnya itu apalagi kalau yang montok gitu kan, ya itu kayak pengen gigit gitu kan. Bukan hanya gigit aja, kayak pengen meluk gitu kan. Terus pengen megang sesering mungkin deh gitu kan ya. Siapa yang sama dengan aku? Yang gemes banget kalau misalnya ngeliat tuh bokong bayi, apalagi yang montok gitu ya ampun itu kayaknya lucu banget gitu kan. Emut-emut, emut-emut katanya, ya kan? Ini pasti sama semuanya ya, semuanya teman-teman. Gemoy. Oke, nah sebenarnya kulit bayi itu karena jadi gimana ya kalau misalnya kita sering pegang gitu kan, karena bayi itu adalah kulitnya halus dan lembut, kadang kita tuh emang benar-benar harus memerlukan perawatan ekstra dan yang berbeda gitu kan dari kulit kita sendiri gitu. Nah sekarang kita akan menjelaskan
Apa sih perbedaannya? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, jadi sebenarnya saat bayi lahir itu kulitnya itu sekitar 30% lebih tipis dari kulit orang dewasa. Dan skin barrier-nya itu, lapisan terluar dari kulit punya sedikit komponen seperti lipid sebenarnya teman-teman. Jadi kulit bayi juga memiliki kadar air lebih tinggi dibandingkan kulit orang dewasa, atau yang kita sebut namanya natural moisturizing factors, disingkat NMF, atau faktor pelembab oil atau faktor pelembab alaminya lebih rendah ya. Jadi NMF ini apa sih? NMF ini merupakan humektan atau pelembab alami yang dimiliki untuk tubuh yang fungsinya adalah untuk mengikat air. Kulit bayi sebenarnya itu lebih rentan terhadap kondisi transepidermal water loss atau yang kita singkat TEWL ya. Artinya berkurangnya kadar air di dalam tubuh melalui epidermis. Makanya kenapa akhirnya berbeda kulit bayi dengan kulit dewasa. Itu yang dijelaskan teman-teman. Jadi memang sangat sensitif banget teman-teman kulit bayi itu. Nah, lipid itu tadi kan Novi sudah menjelaskan ya kan bahwa punya sedikit komponen seperti lipid. Lipid itu semacam kelompok molekul alami yang isinya itu antara lain kayak lemak, lilin, sterol, vitamin, tapi vitamin yang larut dalam lemak. Seperti kalau misalnya teman-teman ambil contoh, vitamin A, D, E, dan K, teman-teman. Jadi fungsi lipid itu sebenarnya adalah menyimpan energi yang perannya adalah untuk memberikan sinyal sebagai komponen membran sel. Lipid digunakan dalam industri kosmetik dan makanan dan dalam nanoteknologi ya. Jadi ini benar-benar aman teman-teman. Ya, inilah makanya kita jelaskan sejelas-jelasnya ya teman-teman. Terus teman-teman, jadi intinya di sini kita nih adalah ingin banget mengoptimalkan seputar kulit bayi ya, makanya Oriflame membantu dengan memilih menggunakan minyak gandum Swedia di produk Baby O ya teman-teman semuanya. Oke, nah selain 95% alami Baby O memiliki filosofi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti kasih hadiah ya teman-teman ini berbentuk produk Baby O, harus dikasih tahu ada filosofinya yaitu lebih sedikit itu lebih baik. Maksudnya adalah tidak menggunakan pewangi ataupun bahan-bahan yang keras yang ujungnya bisa menimbulkan alergi. Karena kalau misal ada pengawet yang digunakan itu sangat minimal banget gitu kan ya. Maksudnya adalah lebih ke arah identik bahan alami seperti yang biasa digunakan untuk makanan dan minuman. Jadi ini masih sangat-sangat aman sekali. Ya, jadi setiap produk sudah melewati uji alergi dan dermatologi. Dicatat ya teman-teman, sekali lagi Novi tekankan bahwa setiap produk kita, setiap produk Baby O sudah melewati uji alergi dan dermatologi. Nah teman-teman, jadi karena Oriflame sudah paham kebutuhan kulit bayi, yaitu tadi kan memperbaiki skin barrier-nya, dan menguatkan pertahanannya untuk melawan agresi eksternal. Untuk itu makanya kita punya minyak gandum Swedia yang ada dalam kandungan produk Baby O yang mampu melakukan untuk semuanya, mengcover semuanya teman-teman. Jadi tiap tetes dari minyak keemasan diekstrak secara sustainability atau berkelanjutan dengan tumbuh-tumbuhan yang sangat terbaik dari Swedia dan sangat cocok ya untuk kulit bayi ya. Maksudnya adalah kalau misalnya sangat cocok dengan kulit bayi, karakteristiknya seperti lipid alami pada kulit, maksudnya adalah memiliki komposisi lipid yang karakteristiknya mirip lipid alami kulit yang membantu menciptakan efek second skin ya teman-teman, yang dapat menguatkan skin barrier bayi. Jadi di permukaan ataupun di dalam kulit itu tetap menjaga kulit tetap lembut dan terlindungi ya. Dan sebagai tambahan informasi teman-teman, ini juga boleh harus banget sebenarnya kalau menurut Novi di share ya, bahwa
negara Swedia itu merupakan salah satu produsen gandum yang yang terdepan, Cela, yang pertama di dunia. Kenapa? Karena kualitas gandumnya itu sangat bagus. Dan biasanya gandumnya ini bertumbuh adalah di musim semi, teman-teman. Jadi ini benar-benar bagus banget minyak gandum Swedia ini, teman-teman. Dan itu semuanya ada di dalam produk Baby O. Jadi, yuk sayangi anak-anak kita dan menikmati selagi kita bisa, dan pastinya sebelum bayi-bayi ini berubah menjadi remaja, dewasa yang pastinya sudah bisa merawat kulitnya masing-masing, ya kan? Teman-teman pasti setuju dengan Novi. Jadi, mari kita rawat kulit bayi kita ini sejak dini ya, teman-teman. Biar nanti udah gede pun juga dia ngerasain, oh kulit aku berbeda dari kulit bayi yang lainnya. Ini karena berkat mama atau berkat bunda atau berkat ibu yang merawat kulit bayi aku dari sejak lahir. Seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang kita akan menjelaskan mengenai produk dari serangkaian Baby O ya teman-teman ya. Oke, ini dia yang pertama. Baby O Boom Boom Cleansing Milk. Lucu banget ya, namanya tuh lucu banget, Baby O Boom Boom Cleansing Milk ya. Coba sekarang sama tulis di komen juga, siapa yang menggunakan tisu basah kalau bersihin kulit bayi saat mengganti popok? Pasti semua ibu-ibu, semua bunda-bunda ini sama melakukannya dengan membersihkan, kalau mau ganti popok kayak gitu kan, pakai tisu basah. Coba aku mau baca dulu komennya. Ya ampun, merasa berdosa. Aku, tuh kan, saya dulu begitu kan, semuanya sama pasti kan. Coba, tuh semuanya sama teman-teman. Semuanya sama ya teman-teman, pasti juga menggunakan tisu basah ya kan. Tahu nggak sih teman-teman, sebenarnya area popok ya, yang tadi kan teman-teman udah bilang kan, permasalahan yang terjadi itu pasti ruang popok ya kan. Tapi untung ada tender care, jadi teman-teman menggunakan tender care itu yang bisa membantu gitu. Nah sebenarnya area popok ini itu tuh yang harus ekstra banget perhatian buat kita ya, buat kaum ibu dan buat kaum bapak juga ya sebenarnya teman-teman. Karena ada bayi yang mengalami ruam popok yang tadi teman-teman sudah share. Terus mungkin itu kelamaan pakainya, ya kan teman-teman. Terus jadi akhirnya tumbuhlah bakteri yang tidak diinginkan. Atau mungkin ada perubahan pH kulit yang akhirnya buat kadar alkalin meningkat. Dan ini bisa buat skin barrier-nya jadi lemah. Seperti itu teman-teman. Jadi makanya kita memiliki Baby O Boom Boom Cleansing Milk ini. Cara penggunaannya pun juga sangat mudah. Jadi aplikasinya menggunakan kapas, diusap area popok secara lembut ya teman-teman. Ulangi sampai bersih, nggak perlu dibilas ya, gunakan setiap mengganti popok atau saat diperlukan ya. Dan satu hal lagi, hindari area mata ya teman-teman ya. Jadi memang sudah dijelaskan semuanya di sini dan cara gunanya Novi yakin banget sangat mudah teman-teman. Dan yang kedua adalah Baby O Diaper Cream. Ya, Baby O Diaper Cream ini yang lebih sering terjadi di area popok biasanya akan hilang banyak kelembapan dibandingkan area tubuh lainnya. Nah, kandungan pantenol ini fungsinya sebagai pelembab, jadi bisa bantu untuk merawat, menjaga, dan menenangkan kulit sensitif serta mengurangi gesekan popok ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ada lagi kandungannya adalah zinc oxide, diperlukan untuk merawat kulit di area popok bayi. Ya, dikarenakan area ini nih sangat sensitif, bisa terjadi hidrasi berlebih, perubahan level pH, dan bisa timbul bakteri. Jadi zinc oxide inilah yang bisa bantu untuk menyerap semuanya di area popok, jadi bayi akan tetap merasa nyaman ya. Menyerap ini adalah artinya bisa membantu menyerap kelembapan dan sekaligus merawat keseimbangan pH kulit. Jadi emang pasti bakalan aman aja buat bayi. Cara penggunaannya pun juga sangat mudah.
Aplikasikan pada kulit yang bersih setiap setelah mengganti popok atau saat diperlukan. Hindari area mata sekali lagi teman-teman, dan seperti Bum Bum Baby O Cleansing Milk, bahwa ini adalah 95% dari bahan alami dan dapat digunakan oleh bayi baru lahir dan kulit sensitif, ya teman-teman semuanya. Dan ini dia produk Baby O yang ketiga adalah Baby O Hair and Body Wash, ya. Produk ini bisa digunakan untuk bayi baru lahir dan kulit sensitif juga, ya teman-teman. Keunggulan minyak gandum Swedia di Hair and Body Wash ini bisa membantu merawat skin barrier, ya teman-teman, saat membersihkan. Intinya jadi nggak akan mengikis kelembapan kulit, dan ini nggak buat kulit kering. Ya, cara penggunaannya pun juga sangat mudah. Aplikasikan pada kulit dan rambut bayi yang basah. Buat busa lembut dan bilas. Kalau ada busa gitu kan anak bayi kan biasanya seneng banget itu, jadi buat mainan gitu ya. Terus satu lagi teman-teman, dipastikan bahwa produk ini telah melewati uji alergi dan dermatologi. Dapat digunakan yang tadi sudah Novi sebutkan, bayi baru lahir dan kulit sensitif, dan bebas pewangi ya teman-teman. Dan untuk produk yang terakhir adalah Baby O Multipurpose Balm, ya teman-teman. Alasan sebenarnya kita memiliki untuk melengkapi Baby O dari rangkaian yang ketiga tadi, udah Novi jelaskan, dengan kita punya dua bahan inovatif, yaitu teknologi lipid lamellar dan natural moisturizing factor. Ini adalah gunanya untuk membantu memperkuat skin barrier bayi dan meningkatkan kelembapan kulit agar kulit bayi itu jadi tetap halus, lembut, nyaman, dan dilindungi ya teman-teman. Itu dia ada teknologi lipid lamellar dan natural moisturizing factor-nya ya teman-teman, atau disingkatnya adalah NMF. Dan ini sebenarnya adalah multifungsi juga karena bisa dipakai seluruh badan, dan ini bisa digunakan untuk bayi dan bahkan untuk ibu juga, berarti untuk kita juga bisa ya bunda-bunda ya. Dan cara penggunaannya pun juga sangat mudah. Aplikasikan ke kulit yang bersih dan kering seperlunya ya teman-teman. Nah, ini cocok untuk perawatan menyeluruh untuk wajah dan tubuh. Dapat digunakan untuk kulit agar terasa lembut dan menenangkan area kulit yang kering. Simpan di tas popok untuk perawatan cepat saat bepergian, karena ini kecil gitu, nggak kecil juga sih, tapi maksudnya bisa lah untuk dibawa gitu kan. Terus sekali lagi ini sudah melewati uji alergi dan dermatologi, dapat digunakan oleh bayi baru lahir dan kulit sensitif, dan pastinya bebas pewangi semuanya teman-teman. Jadi cocok banget nih semua rangkaiannya. Oke, ini dia selamat datang Baby O dengan serangkaian 4 produk cleansing milk, diaper cream, hair and body wash, serta multipurpose balm ini. Ini benar-benar dibuat dan dirancang sebagai sistem yang lembut untuk terus mendukung dan merawat kesehatan alami kulit bayi ya teman-teman, karena ini bebas pewangi dan pastinya ada kandungan minyak gandum Swedia, sedikitnya 95% bahan alami ya teman-teman. Terus ini diperoleh secara sustainability, terus memperkuat ikatan antara bayi dan kita gitu kan, untuk lebih jadi hidup sehat ya, bahagia gitu kan teman-teman ya semuanya. Jadi wajib banget semua yang hadir di training malam ini harus punya 4 rangkaian produk kulit bayi ini ya teman-teman. Bagus banget, dan beli ya, pokoknya tinggalkan yang produk-produk bayi yang lama, pokoknya pakai Baby O ini. Pokoknya maksa ya. Dan ini dia teman-teman, sebenarnya untuk merekomendasikan Baby O ini sebenarnya nggak sulit ya. Ini untuk perekrutan calon orang tua yang merencanakan untuk hari kelahiran dan setelahnya, orang tua yang sudah memiliki anak, sebagai hadiah juga bisa. Dan tips aja, Baby O ini bisa menjadi pembuka peluang rekrut yang sempurna, karena biasanya orang tua baru itu mencari peluang untuk menghasilkan uang dari rumah, ya kan teman-teman, karena lebih ekstra waktu untuk merawat bayi-bayi kita ya, anak-anak kita. Oke teman-teman, seru banget kan? Siapa yang udah nggak sabar bulan April untuk beli
4 rangkaian produk Baby O. Coba tolong ditulis di komen. Kalau aku sih udah pasti pengen banget sih cepet-cepet deh. Pokoknya awal 1 April langsung gitu kan ya. Coba teman-teman silakan tulis di komen. Wah, saya langsung semuanya kan ya. Mau aku. Saya Kak Novi nggak sabar, anaknya 3 Kak. Wow, jadi mesti beli 3 paket berarti kalau kayak begini. Semakin banyak berarti semakin banyak juga teman-teman harus membeli karena satu rangkaian itu harus buat satu bayi ya teman-teman ya. Tetap ya ujung-ujungnya adalah sales ya. Oke, kalau kayak gitu sambil teman-teman boleh masih tulis siapa aja ya yang ingin sama dengan Novi ingin punya produk BBO ini cepat-cepat. Aku akan lanjut aja teman-teman karena ini adalah ini terakhir Novi. Sebentar ya, aku akan munculin Ena. Hai Ena. Nak, kok nggak ada suaranya? Ena di unmute. Halo teman-teman semua, halo Kak Novi, apa kabar? Luar biasa pastinya Nak. Kan kita udah ngirimin dulu ya Nak ya ke kamu kan, ya kan produknya dan pastinya langsung kamu pakai dong ke Harsa. Iya dong, langsung buka semuanya ini. Wow, aku mau tanya dong, gimana Nak pas kamu menggunakan 4 rangkaian produk BBO? Iya, jadi yang paling pertama ngelihat dari packagingnya ya teman-teman, ini packagingnya semua mungil-mungil dan warnanya soft pastel, jadi ini bagus banget. Terus ini untuk yang hair and body wash-nya, yang paling pertama enak nyobain tuh diaper cream-nya. Karena memang diaper cream itu kan area sekitar diaper itu kan butuh perlindungan yang ini ya, yang lebih ekstra gitu ya. Karena kan dia kena diapers lebih lembab gitu kan biasanya kayak lebih bikin tipis kulit bayi gitu kan cenderung ada rush-nya atau kayak merah-merah gitu. Jadi nah langsung cobain diaper cream-nya ini dan ini benar-benar fragrance free, dia nggak ada baunya. Teksturnya itu juga dia nggak white cast gitu Kak. Jadi begitu diaplikasikan di pantat bayi yang gemoy-gemoy itu dia langsung meresap, langsung kasih perlindungan dan ngerasain yang Ena rasain ini udah sekitar semingguan ya Ena pakai ya. Dikirimnya kan kayak udah 7 harian ya. Semingguan Ena pakai itu memang dia lebih apa ya? Lebih nggak kayak apa sih kayak basah gitu loh kalau setiap ganti diapers tuh kan bisa kita pegang kan itu bisa kalau pakai diaper cream yang lama padahal tuh harganya udah cukup tinggi juga itu masih kayak ada lembab-lembab dan tipis gitu kulitnya tapi semenjak beralih ke Baby O itu Baby O diaper cream itu nggak kayak gitu kulitnya kenyal kering dan bagus banget sih ini dia langsung kayak nyerap gitu itu sih yang paling enak suka gitu. Kalau misalnya dari 4 rangkaian itu Nak yang paling kamu love banget itu apa? Paling love banget sih sebenarnya semuanya ya. Terus untuk yang hair and body wash ini kan juga untuk rambut dan untuk badan. Jadi dia ini banget ya apa sih kayak praktis dan kebetulan rambutnya Harsa itu kan tebel dan panjang gitu ya gondrong ya dia. Nah ini juga jadi kayak lebih halus pakai ini gitu. Jadi kalau 2 teratas ya, kalau 2 teratas mungkin si diaper cream sama hair and body wash-nya ini. Wow, kalau diaper cream berarti sama David ya. Tadi David kan di video juga bilang kan diaper cream juga. Kayaknya sebenarnya lebih diaper creamnya oke banget sih Kak. Ini diaper creamnya oke banget. Maksudnya selama Harsa ini udah nyoba beberapa merek ya, dan itu tuh nggak ada yang langsung semenyerap ini dan teksturnya seringan ini dan begitu kita buka diaper tuh kulitnya tuh kerasa banget deh, kulit bayi itu kerasa banget dia tuh nggak apa ya nggak lembab gitu loh kalau misalkan baru lepas diapersnya. Aku mau nanya dong, kalau Danang juga sama nggak ngerasain kemarin tuh sempat untuk kayak makein produknya Baby O ke Harsa? Danang mana nih? Mau on frame nggak? Dia habis tidurin bayi, jadi bagi tugas. Tugasnya dibagi, tapi sempat kemarin.
Iya, sempet kan yang mandiin emang setiap hari Danang kan. Karena kan udah Oke. 8 bulan kan, jadi udah susah untuk mandiin Harsa gitu. Jadi emang ini bukan harus ibu-ibu ya kan ya, tapi bapak-bapak sendiri pun juga wajib mengetahui ini dan wajib juga untuk membantu merawat kulit bayi, Bener ya bener. kan? Benar Itu banget. ada Oke, kalau pertanyaan tuh, Kak, dari Kak Hana. uh, hair and body wash-nya tidak pedih di mata kah? Enggak, kan tadi udah Enggak pedih di ditulis mata. itu. Enggak pedih di mata sih ini dia. Iya. Ya udah kalau kayak begitu, enak aku langsung aja manggil David ya. Hai David. Hi everyone. Hai. Ini dia teman-teman, kalau misalnya tadi lihat videonya dan inilah sosoknya David yang sudah meluangkan waktunya malam ini hanya khusus untuk Oriflame Indonesia. Ya udah enak kalau gitu aku akan remove aku sendiri. Aku akan share untuk materinya David dulu ya. David, you can start now. Okay, are you going to click through it, Novi? This presentation? Yes, I will. Okay, perfect. Good. Okay, you can go on to the Remove next slide first then, I guess. yeah, we just here. Okay. Perfect. I'll try to speak as slowly as possible so you guys can translate and understand me. So if you want to click to the next slide, Novi, I think the next slide is just to introduce myself. So my name's David Jemison. I'm the principal team lead for the Scientific Communication Cosmetics team in Oriflame. I don't know when you want to translate, and you just let me know if I'm saying too much or if you want me to continue on. What works for you? Eneng translate ya, Mbak? Iya. Oke. Halo teman-teman, jadi ini David Jameson, dia adalah Principal Team Lead Scientific Communications di Oriflame, dan dia juga seorang Master di Digital Marketing and Analysis. Yeah, so I've been in Oriflame for 10 years now. I worked first of all in the clinical testing team in Oriflame called Oriderm, where I was much more involved with instrumentation, and then I moved into the scientific communication team, which I've been in for 7 years. Jadi karirnya dia 10 tahun di Oriflame, teman-teman, dan dia mengawali karirnya sebagai digital analysis, dan selama 7 tahun ini dia berpindah ke analysis and scientist department. Yeah, perfect. So I mean I've worked on most brands in Oriflame, from Essentials Fairness to Tender Care to Optimals to Novage, but I would say definitely without doubt that Babyo has been my favorite project to work on so far. Jadi dia udah bekerja di beberapa banyak project ya, skincare, Novage dan lain-lain, dan Babyo project ini merupakan salah satu project yang paling dia excited gitu. So I guess I can give you a little bit of a background into baby skin. Now I know Novi did present a little bit on it in the previous presentation, but if we want to move to the next slide, I can go over with you a little bit more in more detail about baby skin.
Dia bisa jelasin lagi secara general yang tadi udah dijelasin sama Kak Novi di slide awal. Tapi kalau misalkan kita mau ke next slide-nya juga nanti dia jelasin secara secara lebih general aja. Okay, so on this particular slide, you're going to see a diagram of what an adult skin looks like versus what a baby skin looks like. And it was very important at the start of this project for us to have a full understanding of the differences between adult and baby skin in order for us to be able to develop the right products to suit baby skincare needs. Jadi ini adalah kayak struktur ya teman-teman, struktur lapisan kulit bayi, perbedaannya antara kulit dewasa dan juga kulit bayi. Jadi kalau perbedaannya itu dari kandungan airnya, terus ketebalannya, kalau layernya itu pun juga berbeda. Jadi produk bayi ini, untuk produk perawatan bayi memang membutuhkan produk yang khusus. So baby skin, first and foremost, it's much thinner than adult skin. It's approximately 30% thinner than an adult skin, and the cells are much smaller as well. So this means that there's less pad of resistance for contaminants to get into the skin, and it means that baby skin is much more absorbent. Sorry, can you say it again? Much more what? Absorbent, so it absorbs like a sponge. It will absorb more contaminants than an adult skin. Jadi kulit bayi itu emang lebih kayak menyerap gitu loh teman-teman, lebih menyerap apa yang kita aplikasikan pada kulit bayi. Jadi makanya itu kita butuh perawatan kulit bayi yang lebih spesifik lagi. Yeah, so and when you look at this slide as well, you'll see that baby skin tends to be it tends to hold a lot more water. That's why it's also a lot softer and plumper than an adult skin. But it contains a lower amount of NMF, which is the natural moisturizing factors, and these are like little molecules in the skin that help to attract and retain water. Jadi kulit bayi ini memang memiliki lebih banyak kandungan air. Itu makanya kulit bayi ini lebih lembut, lebih plump gitu lebih kenyal gitu ya teman-teman, lebih kenyal. Jadi nggak hanya dari segi teksturnya, layernya, lapisannya, tapi juga kandungan dari lapisan tiap kulit bayi ini juga berbeda. Yeah, so this alongside the fact that baby skin contains less lipids, like if you consider the skin like a brick wall where the skin cells are blocks, and the cement that holds those blocks together are like the lipids in your skin. Because baby skin has less of that cement or the lipids, it means that the water that's in your skin can transfer out, evaporate almost into the air much more easily than it can for an adult skin. Jadi kalau kita mau gambarin ya teman-teman kayak blok gitu, lapisan lipid pada kulit bayi ini lebih tipis dibandingkan lapisan lipid pada kulit orang dewasa. Nah, itulah yang menyebabkan penyerapannya itu jauh lebih cepat, terus juga kandungan airnya juga itu yang membedakan dengan kulit orang dewasa. Yeah, and it's that kind of evaporation of water, or as the water leaves the skin, that we call transepidermal water loss. Which is much higher in babies than it is for adults. Sorry, say it again. It's that kind of evaporation, or the way the water leaves the skin. That's what we call transepidermal water loss. That's the jadi kecepatan air itu kayak menguap gitu loh dari kulit bayi, itu tuh jadi lebih cepat, itu yang bikin kulit bayi itu cenderung lebih cepat kering gitu. Yeah. Okay. And then as well as that, like baby skin, there's a higher surface area of baby skin relative to their body weight, and this, in addition to all the other things that we mentioned about the lower lipid levels or the lower NMF content, greater absorption, means that baby skin is much more sensitive than adult skin is. Jadi dari yang dijelaskan tadi soal lipid area,
terus teksturnya, kelembabannya, dan juga bagaimana kulit bayi tadi itu mengabsorb atau menyerap bahan yang diaplikasikan pada kulit bayi, itu yang menyebabkan perbedaan tersebut yang menyebabkan kulit bayi ini jadi lebih sensitif dibandingkan kulit orang dewasa. Okay, good. So that's the differences between adult skin and baby skin. We can jump to the next slide now, please, Novi or Anna, whichever you guys are looking at. Yeah, perfect. So this is just to clarify our formulation philosophy for Baby-O, and the formulation philosophy for Baby-O was to follow a less is more approach. So what that means essentially is that we want to make sure that we're only delivering ingredients to the skin that we know are going to be beneficial to the baby and that are going to be safe for your baby's skin. Jadi dari filosofi ataupun fakta-faktanya si Oriflame Baby-O ini yang teman-teman bisa baca di slide, itu yang bikin kita tuh yakin dan percaya gitu ya teman-teman kalau kandungan ini akan aman untuk kulit bayi kita. Yeah, so essentially this means that there's nothing unnecessary in the products. Everything that's in the products is there for a reason, and that reason is really to address the specific skincare needs of babies. Jadi semua yang terkandung dalam produk-produk Baby-O ini adalah memang produk-produk yang dibutuhkan oleh kulit bayi kita. Jadi nggak ada produk-produk yang nggak dibutuhkan gitu loh di bayi kita yang ada di dalam semua rangkaian produk Baby-O ini. Okay, so as you know, with Oriflame, we're kind of all about natural ingredients where possible. So for Baby-O, we felt it was important to formulate with 95% natural ingredients, and the rinse-off products as well are also biodegradable, just so that we can respect nature essentially. Nah, sebagai Oriflamer, seperti yang kita tahu, produk-produk kita memang berbahan natural ya, teman-teman. Nah, khusus untuk produk Baby-O ini yang harus kita tekankan bahwa di sini memang menggunakan 95% natural produk. Dia juga merupakan produk yang biodegradable, mudah dibilas, dan kalaupun ada butiran itu larut dalam air dan dari bahan alami, itu juga sebagai responsibility-nya Oriflame untuk menghargai alam. Yeah, and we also formulated with skin mimicking ingredients, and we'll touch a little bit more on skin mimicking when we come to talk about the oat oil. But it's essentially formulating with ingredients that we know are very beneficial for the skin, or they have some similarity to the structure of the skin. And when they have that kind of similarity and affinity from the skin, they're generally going to be better for the skin as well. Ya, jadi dari produk ini yang seperti bilang fragrance free dan dia juga odorless free gitu ya teman-teman. Jadi memang semua kandungan yang ada di Baby-O ini tidak fragrance free ya teman-teman. Terus tidak berisi wangian dan memiliki kandungan yang bermanfaat untuk kulit bayi kita. Yeah. The formulations are. Yeah, it's good. And the cleansing aspect of these formulations, it's very gentle. I mean, that's a critical factor when it comes to baby skin, is that because the barrier is so delicate, it's a fine balance that the formulation chemist would have had to go through many different modifications of the formulation to find the right balance between cleansing your baby skin athlete, but also not having a big impact on the skin barrier. So cleansing the skin very gently was hugely important to us in this development. Jadi mereka memang sangat secara berhati-hati banget ya teman-teman dalam memformulasikan semua yang ada di dalam Baby-O ini, terutama si diaper cream dan si boom cleansing ini, karena ini kan berhubungan dengan area yang paling sensitif gitu ya, paling delicate, yang paling sensitif pada kulit bayi. Jadi benar-benar dipilihkan kandungan yang tidak membuat iritasi, tidak membuat sensitivitas kulit bayi kita tuh terganggu. Yeah, and knowing what kind of mothers and fathers from baking there, we took the decision to formulate with no concern ingredients. So no synthetic dyes, alcohol, talc, SLS, mineral oils, and silicones. And as well as that, like when we look at it from a preservative perspective,
we want to minimize the amount of preservatives in the formulation as well, because we're looking at baby skin. We want to be extra gentle. So by and large, our formulations are self-preserving, or if they can't be preserved by themselves, they do have kind of nature identical preservatives, which are really good for the skin. Agak panjang sih ya sebenarnya itu penjelasannya teman-teman, cuman intinya dari yang enak tangkep, ini alkohol free, ini fragrance free, terus dia juga tidak mengandung apa lagi tadi, melewati uji dermatologi juga, melewati uji klinis juga, dan yang jelas ini kandungannya adalah kandungan yang paling safe untuk kulit bayi. Yes, good. And yeah, just to round that off, dermatologically tested, allergy tested, and proven safe for sensitive skin were critical factors for us, just to have that independent knowledge that these products were going to be safe for baby skin. Jadi mereka memang punya pengetahuan yang mandiri terhadap bahan-bahan apa yang cocok untuk kulit bayi kita, dan tidak hanya pengetahuan aja dari Pak Sayentik ini, tapi juga produk-produk bayi ini sudah melewati uji klinis dan uji dermatologis. Okay, we can move to the next slide now, please. Yeah, so this is a slide just to communicate to you the importance of our star ingredient, Swedish oat oil. So every drop of the oat oil is sustainably extracted, and it's harvested actually from Swedish crops. It's a rich oil. It's very soothing, very nourishing, very moisturizing. And this is really the key point that I want to get across to you here, that it's highly compatible with baby skin. So this follows on from what we discussed on the previous slide about skin mimicking. Because it's highly compatible with baby skin, it kind of mimics baby's own skin lipids. And if you remember on the differences between adult and baby skin, babies have lower lipids compared to adult skin. So by having this ingredient in here, we start to increase already the amount of lipids in the skin, which is obviously going to be very beneficial to the baby skin. Jadi si minyak gandum Swedia ini secara ringkas ya teman-teman. Jadi secara jadi apa namanya, si minyak gandum Swedia ini adalah kandungan utama atau kayak key ingredients-nya dari rangkaian Baby O ini. Karena apa? Karena kandungan minyak Swedia ini tuh sangat bagus banget, terus sangat melembabkan, moist banget juga, terus kayak akan mineral juga. Jadi lipid level yang tadinya itu sedikit pada bayi dibandingkan dengan kulit orang dewasa itu ternutrisi dengan baik karena adanya kandungan utama si gandum Swedia ini, si minyak gandum Swedia ini. So if you click again, I think there's an animation just to show the Swedish oat oil again. Yeah, perfect. So this is just a diagram. Yeah, nah, jadi ini kayak gambarannya teman-teman ya, gambarannya bagaimana si minyak gandum Swedia ini akan mengabsorb ataupun masuk ke dalam lapisan kulit bayi kita. Actually, James, it's already some of questions from the attendees. Can we, do you want to answer it now or after you finish all the slides? I'll maybe just finish it because I might already answer these questions in the next slides. But if we take a note of them, I can answer them afterwards, if that's okay. Oh iya, oke. Teman-teman untuk pertanyaannya di hold dulu. Nanti setelah David menyelesaikan slide-nya, nanti kita akan bacain ya pertanyaannya teman-teman satu persatu. Okay, good. Yeah. So just to say on this particular slide here, it's just to show that within the Swedish oat oil you have those skin mimicking ingredients, and these skin mimicking ingredients go into the skin, and they essentially build up that kind of the lipid content in your skin, which is like the cement in your skin, and that helps to keep those skin cells or the blocks very strong, very tight together, and that means that your baby skin doesn't lose as much water as it would ordinarily if it didn't have the correct skincare support. Jadi kandungan si Swedish oat oil atau minyak gandum Swedia ini teman-teman nggak hanya menutrisi
lapisan atas pada kulit bayi gitu ya teman-teman, tapi karena molekulnya itu yang lebih kecil-kecil, partikelnya itu lebih kecil-kecil, jadi dia tuh kayak meresap sampai ke dalam kulit bayi kita. Jadi nggak cuman juga melembabkan atasnya, tapi dia juga kayak menutrisi lapisan-lapisan sampai layer-layer ke bawahnya. Kira-kira seperti itu sih dari yang dijelaskan si David ini tadi, agak panjang soalnya. Yeah, and the final kind of table that's on this slide as well is just to show you the fact that the Swedish oat oil goes across all different products. But then I also just wanted to pick out a few of the other key ingredients. And I can't understand Indonesian language, obviously, but I know that Novi was talking about these in her previous presentation. I heard her mention about the lipid lamellar technology, the natural moisturizing technology, the seed oil complex. So the zinc oxide, the D-panthenol, these are all very important ingredients for baby skin, and it creates a reason to believe for each of these products. So each of these products function differently. That's why they have these different ingredients, because they're doing different things for your baby skin. Jadi di tabel ini teman-teman itu udah ada kode produk ya dan nama produknya, dan kalau teman-teman lihat core ingredients-nya atau kandungan terbanyaknya itu kan si Swedish oat oil. Tapi kalau teman-teman bisa lihat di sini untuk yang multipurpose balm itu kandungan lainnya adalah seperti lipid lamellar technology, ada natural moisturizing factor technology juga, atau air gitu ya, kandungan air yang lebih tinggi. Nah, kalau untuk yang si body oilnya ini mengandung seed oil complex. Untuk yang diaper creamnya ini selain Swedish oat oil atau minyak gandum sodia, dia mengandung juga zinc oxide dan juga pathenol. Nah, untuk yang hair and body wash itu dia gentle cleansing dan juga si Swedish oat oil ini. Kalau untuk yang Boom Boom cleansing milk ini ada oil base cocooning cleansing system. Itu mungkin kayak kayak minyak kelapa gitu ya. Makanya pas Harsa Ena pakein ini juga itu rambutnya tuh kayak lebih ringan dan lebih hitam setelah pemakaian 7 hari ini. Gitu. Jadi di tabel ini teman-teman bisa lihat kandungan-kandungan lain di setiap produk baby orange ini selain si Swedish oat oil. Okay, I think we can go to the next slide. It's probably the final slide. Yeah, this is just to say again, just to reiterate what I said at the start. I mean, Baby O has been a project that I've really enjoyed working on, and when I started working on this, my first daughter Ray was quite young. She's my oldest daughter, so I did have a big interest. I was learning about baby skin from a personal point of view, and then from a professional point of view as well. In R&D, I obviously had to learn about it. So yeah, I just wanted to say that that I had a big interest in this from the start, and you can rest assured that both myself and the team in R&D, we've researched so much about this. We're very confident in our understanding of baby skin, and we're very confident that what we've delivered in terms of the formulations, in terms of the products, meet the needs of babies' skin, and they can compare to any competitors that are on the markets today. Ya, jadi ini slide terakhirnya. Jadi ini ya, sebenarnya slide-nya kurang tepat ya, bukan gandum tapi. Ini ya slide terakhirnya James. Jadi dia adalah ayah juga dari 2 orang anak, dan kenapa dia excited banget dan sangat senang banget dengan project ini, karena saat project ini dimulai, anak pertama itu baru sekitar usia 2 tahun, dan dia bekerja dengan tim research and development-nya. Terus dia benar-benar yakin banget kalau produk Baby O ini adalah produk yang terbaik yang bisa kita tidak hanya pakai juga, tapi juga kita untuk rekomendasikan ke para orang tua di sekitaran kita. Okay. That's all. That's it. Thank you for giving me the opportunity to present. Actually, thank you, James, for the explanations, and semoga apa yang Ena translatekan ini pas ya teman-teman, karena kayaknya tuh tadi ada kayak agak beberapa banyak yang panjang, cuman Ena coba untuk mentranslatekan dengan bahasa yang mudah dipahamin dan kayak kunci-kuncinya gitu. Ini dulu kali ya, sepertinya translate-nya kurang tepat ya, bukan gandum tapi oat. Gandum itu bahasa Inggrisnya apa ya? Wheat. Oh ya, actually James, in Indonesia's slides,
in Indonesia slides, it's the transit in Indonesia is with Swedish, but in your slide is oat oil Swedish. So is it different between oat and wheat? In the Indonesian one, it's translated as wheat. Is that correct? Yeah. Yeah, no, it's completely different. Yeah, it's oat oil and not wheat. They're two different things. So the right is oat oil Swedia, right? Yes, Swedish oat oil. Swedish oat oil. Okay, thank you. Thank you David for explanation. Jadi teman-teman maaf ya, tadi di translatean yang pertama kan minyak gandum Swedia, tapi ternyata udah diluruskan sama David. Jadi kita bilangnya kandungannya adalah apa tadi? Natural oats, Swedish natural oats oil. Swedish natural oats oil. Gitu ya Mbak Dian. Nah, okay, another question. So it doesn't contain like sodium benzoate or benzoic acid. So how does it prevent microbial growth? I mean, what kind of natural identical preservative that we use in this product? From Anesthesia Situmorang. Yeah, it's a good question. I mean, some of the products don't actually contain preservatives because they are naturally self-preserved. For example, the oil, it doesn't need to have anything in there. There's no water, so it's not going to create any. There's not going to be any microbial growth. What we would have in the products that do have the natural preservatives, we have things like butylene glycol, for example. This is an ingredient that's a humectant, helps to moisturize the skin, but it also has multifunctional benefits. So it also does help to limit microbial growth as well. And there's a couple of other ones that they're in my mind, but I can't get them out of there. I can get the exact names for you afterwards. I can consult with the microbiology team because it's not my area of expertise, but there's a couple of others in there as well. But does that answer your question? Yeah, I hope so. I try to translate it to the audience now. Actually pertanyaannya bagus banget ya, dan ini pertanyaannya udah kayak scientist kata dia. Sebenarnya nggak usah khawatir tentang tidak adanya kandungan benzoat ataupun benzoic acid, karena sebenarnya di baby oil ini ada humectant alami atau humectant natural yang fungsinya itu juga sama untuk membunuh si microbial untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada mungkin pada lapisan kulit bayi kita. Dia lupa nama exactnya gitu, maksudnya nama ingredientsnya apa, karena ini ada timnya lagi yang lebih berkompeten. Mungkin nanti dia bisa kasih tahu ke kita apa nama humectant natural yang ada pada si baby oil ini yang berfungsinya sama untuk membunuh mikroba yang tadi ditanyakan sama si Arnes itu, kalau nggak mengandung benzoic acid itu gimana gitu. Semoga menjawab ya Anesthesia Situmorang. What a difficult question, actually. Very good. No, good question. Okay, I think that's all from the audience. And actually, I already have some of the questions here that I want to ask to you. I hope that we still have a time. Maybe we can ask Mbak Novi, we still have a time or not ya, Mbak? Mbak Novi. Hai enak, ya enak, bisa nak, masih ada. Bisa. Karena aku ngasihnya 1,5 jam, jadi di random aja. Maybe nggak semuanya, not all of the questions to ask David, but maybe some of the questions we can randomly to ask him. Okay, actually Mbak Novi, semoga tadi translate-nya juga ini aku ya membantu teman-teman semuanya. Thank you ya teman-teman. Nah jadi actually maaf sebelumnya yang tadi ngomongin masalah wheat sama sama oat itu ya kan, memang kita untuk translatean dan ini memang sudah disesuaikan dengan bahasa regulatori kita gitu kan, disesuaikan. Jadi memang kalau kita di sini penyebutannya minyak gandum, but aku akan coba untuk bring up lagi ke tim juga. Ya. Oke, berarti masih di hold dulu kali ya nanti yang itu tadi ya. Iya. Okay. Thank you.
Okay, actually we are very excited with the Baby O, and before we know that Oriflame already have a baby's product. I forget the names ya, the baby's product before the Baby O. Apa sih namanya? Maybe some of you remember. Love Nature? No, not Love Nature. So maybe can you tell the story behind the Baby O launch? Yeah, exactly, and that's a good question. I mean, yeah, we did have a range in the personal and hair care category a number of years ago with a soap bar, with a talc, etc. But we felt we really wanted to elevate our next range of baby care products to be more focused on the skin. I mean, with personal and hair care, it can tend to be a little bit more about just like fragrance, touch, and feel and stuff like that. We wanted to make skincare really the focus of this particular launch. Ya, jadi emang dulu katanya ada ya teman-teman produk bayi, Ena lupa sih ya juga namanya. Nah, tapi ini produk Baby O ini spesial banget, dikhususkan dengan range yang lebih menyeluruh, dengan kandungan yang lebih alami, dan juga ini yang udah lebih tinggi lagi kualitasnya gitu, lebih tinggi lagi kualitasnya dan kealamiannya dibandingkan produk bayi kita yang dulu. So how long did you need the time to how can I say to develop the Baby O? Yeah. It's probably like a lot of our development are approximately 2 years, a year and a half to 2 years. Like, I mean, for Baby O, it was approximately 2 years. Things like Novage and stuff like that, it can be a lot longer. It depends on what way you look at it as well, because like if you consider our previous understanding of baby's skin when we had that personal hair care launch for baby, obviously of baby skin and baby care products has developed since then. So I mean, it's something that has always been our mind for a long time. But if we look at things in terms of when we had the brief from marketing and when we've launched the products, it's 2 years for this particular. Jadi dari pemilihan ingredientsnya sampai terus sampai produk ini diluncurkan itu membutuhkan waktu sekitar 2 tahun ya teman-teman. Okay, now next questions. Actually, it's another our audience questions. Wait a second. Newborns oftentimes experience rash or even dermatic atopics, and it surely makes the mothers worry. Can Baby O help to keep these skin conditions? Yeah, this is a good question, and it's a very common question that we have as well. So, I mean, atopic dermatitis, first of all, is a skin condition. It's not something that we treat with a cosmetic product. It's not something that we recommend for that particular condition. But with all that being said, we really recommend when a mother or father feels that or knows that their child has this particular skin condition, that we would always recommend that they consult with their doctor, and they can freely share with the doctor the ingredients, etc. And the doctor knowing the specific case for that particular baby will be able to determine if he or she feels that these products will be suitable for that particular baby. But we would always make the point that these are cosmetic products designed to care for the baby's. They're not designed to alleviate or treat atopic dermatitis or any other skin conditions. Katanya si David ini sih teman-teman, jadi boleh nggak sih Baby O ini untuk bayi-bayi yang dermatis atopik? Kayaknya tadi sempat lihat ya ada pertanyaan seperti itu. Kata dia sih secara generalnya ya dermatis atopik ini kan suatu kelainan kulit. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman
berkonsultasi sama dokter yang lebih kompeten, karena rangkaian dari BBO ini bukanlah rangkaian yang dirancang untuk menyembuhkan kondisi kulit yang ada kaitannya dengan medis seperti itu. Jadi ini merupakan kayak produk kosmetik gitu loh teman-teman, untuk perawatan kulit bayi sehari-hari. Kalau ada kelainan atau kelainan kulit seperti itu, dikonsultasikan pada dokter, dan boleh ditanyakan juga rangkaian yang lebih tepat. Mungkin boleh dibawa ya produknya, dikasih lihat ingredients-nya, apakah ini bisa digunakan sebagai treatment setelah mungkin kita mendapatkan obat dari dokter gitu. Semoga menjawab ya, yang tadi kayaknya sempat ada yang nanya dermatitis atopik itu deh teman-teman. So related with the dermatitis atopic, the special needs of the baby skins, are there any particular skin conditions in babies that are not allowed to use the BBO, James? David, sorry. I would say, yeah, I would say for this one, and it's a pretty similar response to the last one. I mean, any kind of suspected skin condition, it's really not for us to treat with a cosmetic product. So the advice would be the same as previously stated. It's to go to your doctor and just decide with them if it's okay based on their condition for them to use these particular products. But again, just to say, we would never recommend these products to treat specific skin conditions. They're just there to care for baby skin from a cosmetic perspective, not from a medicinal perspective. Jadi jawabannya hampir sama sih ya teman-teman, sama yang tadi itu ya. Ada nggak sih kondisi-kondisi, tadi menanyakan ada nggak sih kondisi kulit yang mungkin tidak direkomendasikan untuk penggunaan si BBO ini, dan jawabannya sama seperti pertanyaan pertama yang tadi, si dermatitis atopik itu. Kalau misalkan teman-teman mencurigai bayinya ada sensitivitas kulit yang berlebih, atau ada kayak penyakit-penyakit kulit yang lebih butuh tindakan medis, mungkin bisa dikonsultasikan aja sama dokternya teman-teman gitu. Okay. Actually, I really love the diaper cream, David. I really love the diaper creams. Yes. These ones. And Yeah. why we have two products which is related with the diaper cream? The one is Boom Boom Cleansing Milk, and the other one is diaper cream. So why the diaper area is need more treatment than the other skins from the baby? Yeah, I mean, this is a really good question, and one that I would have had to even explain a good bit to marketing teams, just to try to get them to kind of see the difference between them as well. So, I mean, when you wear a diaper, it stops the water that normally leaves the skin from escaping into the air. So what happens is the water that naturally leaves your skin hits the top of the nappy, and it will eventually kind of fall down. So it creates like a element that's kind of almost like a greenhouse, or like when you wear a watch and you look under your watch, your skin can tend to be a little bit softer. And this makes the skin more, makes skin more absorbent. And as we've learned, I mean, baby skin is already very absorbent, but it makes it even more absorbent, and it changes the pH of the skin as well. And again, that just compromises the skin barrier more, and means that the skin barrier needs to be cared for even more so in that particular area. So that's the specific skin care, or the skin need in that aspect, in that particular aspect. If you want to kind of translate that bit, and then I can explain the difference between the cleansing milk and the diaper cream. Oke, ya jadi katanya teman-teman, kenapa sih area sekitar nepi atau sekitar diaper itu butuh treatment yang lebih khusus? Teman-teman coba deh kayak kita pakai jam tangan, terus kita buka jam tangan kita, pasti area kulit sekitar jam tangan itu jadi kayak kayak lebih berair gitu kan ya, dan kayak lebih ada kayak putih gitu kan, kayak ngecap. Nah itu tuh karena kayak tingkat
tingkat airnya tuh kayak lebih tinggi dibandingkan yang lain kan, karena yang lainnya kan kayak langsung terkena sinar matahari terus kayak terkena udara luar. Nah itu makanya yang bikin Oriflame mengeluarkan 2 rangkaian si bumbung cleansing milk dan diaper area, karena memang area sekitar diaper itu membutuhkan perawatan yang lebih. Jadi boleh nggak sih Kak beli diaper creamnya aja atau bumbung cleansing milknya aja? Jadi kalau yang dari tadi penjelasannya David, wajib banget sih untuk beli langsung kedua-duanya. Jadi sekarang David akan ngejelasin teman-teman perbedaan antara bumbung cleansing milk dan juga diaper cream. So yes, you can continue to explain the difference and how to use both of bumbung cleansing milk and the diaper cream. Perfect. Yeah. So, like from the perspective of the Bum Bum cleansing milk, I mean, it's fine to use like water wipes on your baby to remove soiling after when you're changing their nappy, but it's the reason why the cleansing milk is in there is because it's going to be better for baby skin compared to just removing soiling with a water wipe, and it's better because what you're doing effectively is you're wiping this kind of oil-rich cleansing milk across the skin, and that oil-rich formulation helps to cleanse the skin very well, but it also helps to care for the skin very well as well. So when we talk about oil, we start to get into that territory where we're also talking about the lipids, replenishing the lipids again. So it provides almost you cleanse, but you also protect. You're stopping some of those things that we discussed just previously there, where we talk about the soft skin, the more absorbent skin. By cleansing with this and protecting with this, we're stopping. We're creating an environment in which you're not going to have a greater amount of absorption and a more compromised skin barrier, as we had previously stated. Oke, jadi katanya si David ini teman-teman ya dari yang enak tangkap sekali lagi. Jadi teman-teman pertama kali menggunakan bumbung cleansing milk dulu. Ya, habis itu teman-teman aplikasikan pada saat teman-teman mengganti diapers atau saat teman-teman merasa membutuhkan. Jadi aplikasikan si bumbung cleansing milk, habis itu dibersihkan dengan menggunakan kapas. Nah, itu tuh lebih bagus memang untuk area sekitar diaper itu pembersihannya dengan menggunakan cleansing milk ini dibandingkan dengan air. Kenapa? Karena si cleansing milk ini memiliki kandungan yang kaya akan tadi Swedish natural oil itu tadi ya, teman-teman. Jadi lebih menyerap ke kulit bayi, lebih menutrisi dan juga lebih melembabkan. Nah, setelahnya baru teman-teman menggunakan si diaper cream ini, teman-teman. Diaper cream ini sebagai barrier atau sebagai barrier itu apa ya bahasa Indonesianya, sebagai lapisan ya yang melindungi kulit bayi kita ini biar nggak langsung bergesekan dengan si diaper cream gitu. Oke, we go to just to finish. Sorry, Anna, just to finish on that, I know I didn't explain the difference then between the diaper cream and the cleansing milk. So the cleansing milk is obviously very important from a protecting point of view and keeping the pH of the skin nicely at the right level that we want. But the diaper cream then is kind of more like it's soothing and it's reconditioning. So if your baby needs additional support, for example, they have a little bit of slight bit of irritation down there, the diaper cream comes in then to soothe and recondition specifically as well. Ya, jadi katanya kalau untuk pembersihan pertama itu si cleansing milk, terus kalau untuk lapisan barriernya itu si diaper cream ini, sekaligus juga untuk yang lebih melembabkan di area sekitar diaper area untuk bayi kita gitu. Okay, can we go to the next questions? Can we go to the next questions, David? Yeah, of course. Yeah, of course. Okay. Yeah, what would you like to ask next? Pertanyaan dari Asya Urahsazia. Actually, the multi-purpose balm is can we use for all part of the baby bodies, or it's just like a tender care to softer skins, or just like a all lotion for all the body. This one, yeah, the
balm. Multi-purpose This balm. is like lotion for all the baby's area, or it's just like a tender care to softer rogue skins? It's everywhere. Yeah, it's like you say, it's kind of multi-purpose. Okay, it's everywhere, and it's designed to meet that kind of what we saw on a couple of the first slides, where we see that baby skin has low amounts of those natural moisturizing factors, the NMF. This is the product that's designed specifically to boost those levels of natural moisturizing factors. So we want to do that everywhere on the baby skin, and therefore you can use this everywhere. Ya, jadi ini bisa digunakan di area mana saja ya teman-teman untuk si multi-purpose balm ini. Karena ini juga emang tulisannya nourishing and protecting balm made with Swedish oats. Okay. And from what I see from all the baby range, from all the range of the baby O, the first ingredients is aqua, right? All the range of this baby O, the first ingredient is aqua. Jadi memang kandungan airnya itu yang paling tinggi ya teman-teman untuk si baby O ini. Jadi makanya dibilang nih 95% menggunakan bahan-bahan alami yang natural. Okay, we go to the another questions. Actually, is the product specifically for newborn only, or is also appropriate for toddler? It's appropriate for toddlers. I mean, when we consider baby, it's 0 to 2, maybe. I mean, the skin it goes on a journey, so it's very hard to look at it black and white and just look at a baby skin and adult skin. It's obviously going to be even more different when baby's first born to when baby's 1, to when baby's 2. So you're on that progression to adult skin. So whilst it's specifically for like young babies, say 2, it's not to say that if your baby's 3, if your baby's 4, that they can't use it. I mean, my oldest girl is 4, and I will still use it on her. It's still going to be beneficial. Jadi sebenarnya ini emang formulasinya itu lebih tepat untuk bayi-bayi yang baru lahir ya teman-teman, young baby. Jadi dia nggak bisa nentuin apakah 2 tahun atau 4 tahun, karena kan pastinya kebutuhan terhadap kulit bayinya teman-teman itu kan berbeda-beda. Kalau mungkin dirasa ini kandungannya lebih ini kulit bayinya udah kayak lebih tebal atau lebih mengeras, mungkin bisa pakai produk lanjut ke yang loving care yang kayak biasanya, atau yang love nature yang punya kita, yang biasa kita pakai untuk orang dewasa. Tapi kalau emang masih kerasa kayak bayi banget, kita bisa lanjutin pakai si baby O ini. Or maybe we can just let's say this range is suitable from 0 until 2 years or 3 years or 4 years, David, maybe? Yeah, I mean, I think you mentioned loving care there. It's designed to be suitable for the whole family. We don't go below the for loving care. So I think to make sense for grandparents and stuff like that, I would say 0 to 3 probably the kind of sweet spot for baby O. Jadi dari 0, 2 atau sampai 3 tahun itu masih cocok ya menggunakan si baby O ini. Okay, now we go to the next question. For all the baby, okay, is baby O is suitable to use for all the babies, including the Asian babies? I mean, baby O products have just been developed to be suitable for baby skin, including newborns, but that will cover all ethnicities. I mean, the differences between the skin for different ethnicities at this age, it's not significant. When we get older, we see differences, and we've done a good bit of research between the different ethnicities in terms of skin concerns. But in terms of babies, this is going to be suitable for all, including Asian babies. Yeah. Ya, jadi secara general ya teman-teman, ini emang udah dikembangkan dengan riset and development-nya Oriflame, dan ini cocok untuk semua ras, semua jenis kulit dari bayi kita gitu.
Terus, okay, another 2 questions. Maybe do you have any tips, or do you have any tips for us, for the new parents, on how to keep the baby skin soft and clean? Yeah, I mean that's a good question. I mean, the cleansing obviously is the first step, and I think we discussed it a little bit earlier. It's gentle cleansing is the most important thing, because baby skin is it's so delicate. So I mean, you can rest assured that our cleanser is going to cleanse whilst also being very gentle as well. And then really, like I believe in the need for each of these products, as we discussed there a couple of minutes ago as well. Multi-purpose balm, it's there to address the issue of the low NMF for baby skin. The oil is then there for the fact that babies have low amounts of lipids, so that product meets the need of increasing the lipids. And then the cleansing milk, I mean, again, it's just much better than cleansing alone. It offers additional support, protecting the skin, cocooning the skin, helping with the skin pH, and then the diaper cream, obviously, to test those specific kind of problematic things that happen in that particular diaper area with redness, irritation, and things like that. So I think follow those particular products. I think there's a need for all of those, and you're that's really all you need from a skincare perspective for a happy, healthy baby. Jadi kata dia nih, untuk menjaga kelembaban kulit bayi kita ya teman-teman. Jadi kita pilih produk yang sesuai dengan kebutuhan bayi kita, dan produk Oriflame ini juga pas banget ya teman-teman, bahkan untuk kulit sensitif pun juga bisa. Terus jangan lupa untuk penggantian popok, terus produk laundry yang juga untuk kulit sensitif, dan terus cleansing atau pembersihan pada kulit bayi kita itu juga jadi hal yang paling penting untuk menjaga kelembaban kulit bayi kita. Okay, actually, last questions, last but not least, maybe do you have any message or encouragement to all the moms, to all great moms, who are already here with us, David? Yeah, I just say it's a pleasure to hear and talk to you. I understand that the challenges of having children myself, it's not easy. So I would say simply the biggest message for me is, I think, and hopefully I can get that across, is that you can really trust what's been delivered here with Babyo. I mean, I want you to feel confident that we understand baby skin, and like in terms of the formulators for these products, I couldn't be more proud of what these guys have developed. It completely meets the needs of baby's skin. And yeah, that's it. We kind of wanted to take the worry and work out of deciding what's good for your baby skin for parents, because it's a big world out there at the moment, a very digital world in which there's a lot of different advice, a lot of different resources you can find on baby skin. We just wanted to be to provide a solution that you could trust, and then just to say finally, I mean, again, I've used these products on my own girls' skin. They're 1.4, they're a year and a half and 4.5 years old, and yeah, some of the best memories that I will have are of spending time with my girls at this age, at this stage of their life, and yeah, Babyo will be connected with that as well, from having bath time with them, and also just from working on Babyo whilst they have been young. So that's what I will just finish off with saying. Yeah, trust Babyo products, and yeah, enjoy your babies while they're young. Yeah.
Panjang ya teman-teman jawabannya David tadi. Jadi tadi nanyain ada nggak pesan untuk para ibu-ibu nih yang ada di Indonesia atau untuk kita nih para mami-mami hebat yang dengerin malam ini, pesan dari David pesan dari David untuk kita semua nih yang ada di sini, para orang tua, para ibu-ibu, para calon ibu ya teman-teman. Katanya teman-teman menjadi orang tua itu tidak mudah gitu ya, apalagi untuk menjaga kulit bayi kita, menjaga kesehatan bayi kita. Tapi dia dengan sangat pede banget ya teman-teman nggak usah ragu, karena semua yang terbaik itu sudah ada pada kandungan dari si baby O ini. Jadi mereka para scientist atau para ilmuwan yang ada di research and development departmentnya Oriflame itu tahu banget apa yang dibutuhkan oleh kulit bayi kita, dan mereka merancang semua kandungan-kandungan dan bahan-bahan alami dan bahan-bahan yang penting untuk diberikan atau ditaruh gitu ya di rangkaian baby O ini. Dan kenapa dia yakin banget juga sama baby O ini, karena baby O ini pun juga dia pakai untuk anak-anaknya cewek-cewek 2 orang, umurnya 1,5 tahun dan 4 tahunan ya teman-teman. Dan dia udah tahu secara langsung juga, dia udah pakai sendiri untuk anak-anak juga. Itu juga yang membuat dia yakin kalau baby O ini adalah jawaban dari doa-doa kita selama ini yang menunggu produk bayi yang tepat, yang sesuai, yang natural ya, yang bahkan bisa digunakan untuk bayi-bayi kita yang kulit sensitif dari rangkaian baby O yang akan di-launching di bulan April. Jadi harus semuanya nanti bulan April rangkaian produk bayinya adalah si baby O ini. And kata dia, enjoy your moment with your baby and baby O. Jadi enjoy momen teman-teman bersama bayi teman-teman, anak teman-teman, dan juga pastinya bersama baby O, rangkaian baby O. Okay, thank you so much, David. Thank you, David. Thank you, Anna. Terima kasih. Dan waktunya sudah habis kita. So time is up, and then we need to close our training untuk malam hari ini, teman-teman. Sekali lagi, I want to say thank you very much for your time, David. Untuk Anna juga terima kasih banyak, dan pastinya untuk teman-teman yang hadir malam hari ini untuk tahu lebih dalam lagi bahan-bahan kandungan dari rangkaian 4 produk baby O. Pastiin aja semuanya bunda, mami harus punya baby O ya, gumus, dan itu pokoknya love banget ya. Thank you, and then now we close with Oriflame Club. So are you ready, David? Yes. Let's do it. Okay, 3, 2, 1. Oriflame! Yes. Indonesia nomor 1. 90 days 2021. Bye-bye. Thank you. Terima kasih semuanya. Thanks, bye-bye. guys. Thank you. Thank you everyone. Bye-bye. See you again. Thank you David. Thank you Kanofi. Bye-bye. Thank you Anna. Bye-bye.